Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrantara Valentinayan dengan NIM 23000018358. Di sini saya akan menjelaskan program responsi deep learning. Yang pertama ini, sel ini untuk mengimpor pustaka yang diperlukan. Terus yang kedua ini untuk menetapkan reproduksi. Terus ini dataset JFLEG-nya. Terus ini print dataset untuk mencetak struktur datasetnya. Terus yang ini untuk menggabungkan dataset single. Terus yang ini untuk mengacak data frame-nya. Terus ini untuk membagi data frame yang telah diacak menjadi set pelatihan. Terus tokenasi padding. Ini untuk menambahkan token khusus yang sangat penting untuk model, yaitu ada start token sama end tokennya. Ntar ada di in train of sama di in valid df sama test df. Terus habis itu ini untuk print targetnya, apa yang mau ditujunya. Terus ini print target juga tapi train target. Terus ini untuk menginisiasi test flow-nya, test for flow-nya yang udah ditentukan UNK. Terus ini sel untuk mengkonfirmasi validation square of intelligence using. Terus yang ini buat sel penghitung panjang, max panjang, encoder max panjang sama decoder max panjang. Terus lagi ini untuk melakukan padding pada semua urutan encodernya dan decoder. Terus ini untuk membuat objek test for flow-nya untuk training, validation, and test set-nya. Terus yang possession encoding-nya menghitung sudut untuk pengkodean situasi dan sinosial. Terus ini fungsi potential. Ini menghasilkan kodean posisi sinusosial untuk max possession ya. Terus yang ini sel impor pustaka, matplotlib
apply load SPLT-nya. Nah, terus yang ini tuh print yang udah dites positioning recordingnya, ada max positioning sama di modelnya. Nah, di sini ada sinopsis nada position recordingnya. Ini tuh untuk menguji potential recording, dan ini menghasilkan max processing 50 sama di model 128. Terus ini lebih ke memvisualisasikan pengodean posisi dengan memplot nilai pengodean untuk beberapa dimensi. Terus ini mendemonstrasikan penggunaan layar melewati layar embedding. Terus ini untuk sama sih, tapi ini tuh di layar embeddingnya. Terus selanjutnya ini print embedding vector sama print after position record encodingnya. Terus yang ini tuh menginisiasi layar, ada 6 layersnya 4 di modelnya 128, di modelnya tadi yang udah ada di atas. Terus 6 heads-nya 8, bed size-nya 32, terus sama segleg-nya 100, DFF-nya 512. Nah, terus ketemu dropout rate-nya 0,1. Terus multi-head partitioning block ini untuk menginput tensor dummy-nya. Terus yang ini untuk layer, untuk menginput layernya. Terus yang ini untuk mendemonstrasikan mekanisme self attention. Terus ini return score-nya. Ini tuh buat mengambil skor yang ada di inputan print output shape sama print score shape. Nah, ini adalah hasilnya. Terus yang ini memvisualisasikan peta perhatian dari kepala perhatian pertama menggunakan Matplotlib PYP Isomel. Ini visualisasinya. Terus ini untuk mendefinisikan contoh masker paddingnya. Terus yang ini sel mengujinya, buat menguji multi head attention dengan padding max yang telah ditentukannya. Terus yang ini untuk membuat lapisan custom. Ini menyederhanakan tanda tangan panggilan dan memungkinkan pengembalian skor pada optimal menjadi komponen yang telah digunakan kembali di blok transformer.
Terus ini test refresher. Ini output tadi yang sampel input terus sama print output setnya. Nah, ini hasil angkanya. Terus ini ada kelas encoder of the transformer. Ini mewakili satu lapisan di dalam encoder transformer. Ini membungkus sublapisan multi health self attention dan lapisan feedfork network. Sama ini untuk membuat instance dari encoder layernya. Ini buat menguji encoder layer pada padding max explicit. Terus ini untuk mengimplementasikan encoder transformer secara lengkap. Terus ini menginisiasi intention encoder dengan hypermeternya. Terus ini memberikan urutan remote sampel, mencetak bentuk input dan output, menunjukkan bagaimana encoder memproses untuk mengubah representasinya. Nah, ini decodernya. Terus ini ada sampel input, yang dimana sampel input tadi udah inputin di atas. Terus ini ada decodernya. Ini ada kelas decoder yang dimana tadi ada num layernya, demodelnya, num headnya, DFF, sama collapse size dan maximum position encodingnya. Nah, ini ada dropout rate 0,1 tadi hasil dari yang udah dihitung di atas. Ini ada rumusnya for in range 6 layer. Terus lanjut tes the decoder. Ini sebenarnya ini diulangi lagi dari yang di atas tadi. Ini pun juga sama. Terus fungsi maskingnya transformer full. Ini tuh untuk menghasilkan max padding boolean untuk urutan input encodernya dan mendefinisikan token yang diberikan sama padding. Terus ini untuk menguji fungsi create table-nya, create padding mask-nya. Nah, ini untuk menguji create log added max-nya. Nah, ini sama. Kalau dia kan menguji terus yang ini tuh dia tuh print max-nya yang langsung di print. Habis itu ini menggabungkan padding max dan max log update-nya. Terus ini fungsi create cross attention max ini membuat marker padding khusus untuk supplier cross attention decodernya.
sama ini fungsi max-nya sebenarnya fungsinya sama yang ada di atas. Terus ini ada kelas transformer. Ini mendefinisikan arsitektur model transformer yang lengkap. Terus transformer ini buat sel menginisiasi model transformer dengan lengkap hypermeter yang telah ditentukannya. Hypermeternya yang telah ditentukan yang ada di atas tadi. Ini menginput encoder sama decodernya. Terus ada print max sama print max shape-nya. Nah, ini hasil yang udah di print tadi. Ini hasilnya. Ini adalah output login mentah dari transformer dan menerapkan TFR Arcmax. Nah, ini percobaannya. Ini buat impor biasa. Terus ini menginisiasi ulang model transformer. Terus ini mendefinisikan objek fungsi kerugian from login true berarti benar model sebelum dinormalisasikan. Terus ini menghitung kerugian catch go kategorinya. Ini untuk menentukan kerugian kategorinya. Terus ini untuk menghitung akurasi function dari read and write. Ini ada prediksinya, terus ada macetnya, ada max-nya. Itu di return. Terus ini untuk menginisiasi opsi optimize Adam dengan laju. Ini buat mengitur akurasi sama loss. Nah, ini buat ngitung kerugian atau akurasi untuk satu batch data tanpa melakukan langkah pelatihan. Ini hasilnya. Ini menginisiasi satu iterasi pelatihan. Terus ini menguji fungsi train-nya. Train step dengan menjalankan hanya satu batch dari dataset pelatihannya. Ini untuk mengimplementasikan loop pelatihan utama untuk model transformer ya. Nah, ini hasilnya. Kebetulan saya menggunakan 50 EPOS-nya. Tadi saya udah nyoba 10 yang dimana sebenarnya 10 sama 50 itu nggak beda jauh. Yang membedakan hanya times-nya akuratnya itu lebih banyak lebih bagus. Udah sih yang membedakan cuma akuratnya doang, sama akurat sama tab-nya doang sih. Terus ini sebelum disimpan ke dalam model transformer
Value error menunjukkan bahwa model perlu dibangun. Nah, ini hasil tes tadi, tes loss sama tes akuratnya. Ini hasilnya. Ini yang udah di print loss sama print akurat. Nah, ini transformer yang udah dimasukkan ke JF flag-nya. Ini hasilnya kode layer padding max. Nah, itulah. Terus ini buat tokenization input stand-nya. Jadi dia di input dulu, habis itu di ada star, ada n tokennya, habis itu di inisiasi, di create di decodingnya, terus tag the last token resignation, terus ada convert back to text-nya. Nah, ini tadi hasil inputan dari she go to school every day. Nah, ini hasilnya. Nah, ini percobaan lagi. Ini percobaan biasa nih, impor. Nah, terus ini sama yang ada di atas tadi. Percobaan kedua ini ada define loss functionnya, terus def loss functionnya juga. Nah, ini bagian ngitung def accuracy fungsinya. Terus ini buat optimasi dan ke 1 sampai 4. Nah, terus ini ada encoder input dan decoder targetnya. Jadi encoder input apa yang kita butuh, apa yang kita masukkan, terus decoder targetnya apa yang kita mau capai. Nah, ini hasilnya. Terus ini ada training step-nya. Nah, ini buat teacher forging, terus ada komputer gradients-nya, update parameternya, terus ada compute accurate. Nah, ini tes one training steps only. Ini adalah tes pertama buat training. Hanya 1 step. Nah, ini hasilnya. Terus ini percobaan kedua, saya menggunakan AirPods 10, yang dimana yang di atas tadi AirPods 50, yang di bawah saya menggunakan AirPods 10. Bang, kenapa cuma pakai AirPods 10, Bang? Karena lama. Nah, ini hasilnya. Cuma 10 sama 50 itu membedakannya cuma akurasi sama times-nya. Ini evaluasi modelnya yang dimana GA flag-nya tadi yang ada di atas tadi. Terus ini model evaluation on test data. Yang dimana ini menghitung test loss sama test accurate. Ini hasil perhitungan model evaluation on test data. Ini koreksi tata bahasanya, apakah tata bahasanya kurang bagus
Nah, itu bakal inisiasi di sini. Terus ini selanjutnya buat yang pertama tokenize input stage, terus yang kedua ada get ID for star and tokens safety, terus yang ketiga inisiasi output squash-nya, terus yang keempat greedy decodingnya, terus ada text last token predict-nya. Sebenarnya itu sama yang ada di atas sih, cuma beda eposnya, ada yang atas tadi 10, yang atas tadi, sorry, yang atas tadi 50, yang ini 10. Mending langsung analisis akhirnya. Kesimpulan dan perbandingannya, model transformer telah berhasil diimplementasi dan dilatih selama 10 epas berdasarkan hasil verasi. Tes akuratnya mencapai 15,25%, terus tes akuratnya mencapai sekitar 1870. Analisis akurasi yang rendah di bawah 20 menunjukkan bahwa model memerlukan dataset yang lebih besar, jumlah epoch yang lebih banyak, atau tuning hypermeter lebih lanjut, seperti meningkatkan di model atau 6 layers-nya. Namun secara fungsional, arsitektur transformer sudah berjalan dengan benar dari tahap input hingga prediksi. Jadi itu mungkin lebih meningkatkan di modelnya sama 6 layernya. Terus informasi yang didapatkan. Satu, pentingnya market penggunaan padding max dan lopsided max sangat krusial dan transformer agar model tidak mempelajari informasi dari token masa depan atau token padding. Terus penanganan ellipsis. Menggunakan placeholder dalam kode TextFlow atau Keras akan menyebabkan flow error karena sistem mencoba mengubahnya menjadi tensor. Semua placeholder harus diganti dengan nilai concrete seperti yang ada di hyperparameter. Terus mekanisme inferensinya. Proses inferensi pada model synchronous to synchronous dilakukan secara auto recursion menjadi gray decoding. Terus umpan balik keseluruhan praktikum hingga ekspansi. Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang arsitektur deep learning yang secara kompleks, tentang letak pada sinkron dan dimensi antara layer, encoder, decoder, sama attention. Menggunakan framework tensor flow secara manual, subclassing membantu dalam memahami alur data secara detail dibandingin hanya menggunakan model yang sama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.